warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seren Fitriani. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, pada video berikut ini saya mau menampilkan sebuah cuplikan tentang relasi agama dan kesehatan. Nah, jadi simak ya video berikut ini. Dari video tersebut mengenai adab makan dan minum, yang mana di dalam agama makan dan minum tersebut dilarang sesuai dengan hadis Nabi, yang mana Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Janganlah seseorang dari kalian minum sambil berdiri. Siapa yang lupa maka muntahkanlah." Sedangkan di dalam dunia kesehatan, makan dan minum sambil duduk lebih menyehatkan dibandingkan makan dan minum sambil berdiri. Hal ini karena pasalnya dalam tubuh tersebut terdapat jaringan penyaring, yakni struktur muskuler atau berotot yang bisa membuka dan menutup tergantung posisi tubuh kita. Nah, yang kedua yaitu mengenai wudhu. Dari video tersebut kan dapat kita ketahui bahwa kesalahannya adalah mereka tidak melakukan wudhu dengan membaca doa sebelum berwudhu serta dengan cara tergesa-gesa. Tentunya Nabi juga bersabda, siapa yang berwudhu untuk sholat dan melaksanakan sholat, maka hendaklah ia melakukannya dengan benar, yang mana wudhu tersebut dapat meleburkan dosa-dosanya, baik dari yang kecil hingga yang besar. Terus, sedangkan dalam kesehatan, manfaat wudhu itu sangat banyak, terutama untuk memelihara kebersihan fisik dan sebagai daerah yang dibasuh di dalam air wudhu seperti tangan, daerah muka, termasuk mulut dan kaki, memang paling harus kita bersihkan, yang mana seringkali terdapat kotoran-kotoran. Karena itu wajar kalau kita harus berwudhu di daerah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai marah atau hati tidak tenang. Dalam video tersebut memperlihatkan bahwa seseorang mudah terbawa emosi, apalagi karena hal sepele. Sebaiknya untuk kita lebih tenang dan sabar dalam menghadapi segala sesuatunya. Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Sedangkan menurut dunia kesehatan, sebagaimana dilansir dari Kementerian Kesehatan, kesehatan mental itu adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Nah, yang terakhir yaitu mengenai gerakan sholat, yang mana dari video tersebut mendapat gerakan sholat yang tidak benar.
Untuk itu, sholat merupakan suatu ibadah wajib yang dilakukan oleh seorang muslim yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang mana sesuai dengan syariat dan rukun tertentu. Nah, sedangkan dalam kesehatan, setiap gerakan itu memiliki banyak manfaat tersendiri, terutama untuk kesehatan tubuh yang tidak banyak diketahui oleh orang lain. Adapun diantaranya, yang pertama gerakan takbiratul ihram, yang mana gerakan ini melancarkan aliran getah bening atau limfe dan kekuatan alat otot lengan serta posisi jantung di bawah otot memungkinkan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Yang kedua itu ketika gerakan ruku, yang mana manfaatnya adalah dapat menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf. Selanjutnya yaitu gerakan iktidal, yang mana manfaatnya bisa melatih postur tubuh yang tegak dan lurus. Selanjutnya gerakan sujud, yang mana manfaatnya adalah posisi jantung di atas otak menyebabkan darah kaya oksigen serta bisa mengalir maksimal ke otak. Kemudian gerakan duduk dalam sholat, yang mana pada posisi tersebut menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya itu tak mampu berjalan. Kemudian gerakan salam, yang mana manfaatnya adalah sangat terkait dengan bagian leher, yang mana di dalam leher terdapat banyak bagian tubuh yang vital seperti saraf, kelenjar-kelenjar, pembuluh darah, otot-otot, tulang-tulang, dan lainnya. Baik, sekian dari video mengenai relasi ekonomi kesehatan. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dan dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.